Hai semuanya. Mengingat informasi seringkali terasa seperti pekerjaan yang sulit, apalagi di tengah banjirnya data yang kita hadapi setiap hari. Dari nama teman baru, tanggal-tanggal penting, materi pelajaran, hingga detail dari sebuah proyek, otak kita dituntut untuk menyimpan dan memanggil kembali begitu banyak hal. Namun sebenarnya, ada banyak strategi yang bisa kita terapkan agar proses mengingat menjadi jauh lebih mudah dan menyenangkan. Ini bukan soal memiliki otak jenius, melainkan soal bagaimana kita memanfaatkan cara kerja otak kita dengan lebih cerdas. Pertama dan yang paling mendasar adalah memahami bahwa otak kita tidak bekerja seperti hard drive komputer yang menyimpan data mentah. Otak bekerja dengan menghubungkan informasi satu sama lain. Jadi, jika kita ingin mengingat sesuatu, kita harus membuatnya relevan dan terhubung dengan apa yang sudah kita ketahui. Salah satu cara paling efektif adalah dengan teknik asosiasi. Misalnya, jika Anda ingin mengingat nama seseorang bernama Budi dan Anda tahu dia suka bermain gitar, Anda bisa menghubungkan namanya dengan gambar Budi sedang memetik gitar di pikiran Anda. Semakin konyol atau unik asosiasi tersebut, semakin mudah otak Anda mengingatnya. Asosiasi yang lucu atau aneh cenderung menonjol dan tidak mudah terlupakan. Ini karena otak kita lebih peka terhadap hal-hal yang tidak biasa dan emosional. Selain asosiasi, visualisasi adalah kunci. Bayangkan informasi yang ingin Anda ingat dalam bentuk gambar yang hidup dan berwarna. Jika Anda sedang belajar tentang siklus air, jangan hanya membaca teksnya. Bayangkan awan-awan yang menggumpal, air hujan yang turun, sungai-sungai yang mengalir, dan matahari yang menguapkan air. Buatlah film di kepala Anda. Ketika Anda mencoba mengingat, Anda tidak lagi mencari kata-kata, melainkan memutar kembali film tersebut. Ini jauh lebih efektif karena otak kita memproses gambar ribuan kali lebih cepat daripada teks. Bahkan untuk hal-hal yang tidak visual, seperti angka, Anda bisa mengubahnya menjadi gambar. Misalnya, angka 8 bisa diubah menjadi bentuk kacamata atau boneka salju. Angka 0 menjadi bola atau donat. Selanjutnya, metode lokasi atau metode istana memori loci adalah salah satu teknik mengingat paling kuat yang telah digunakan sejak zaman Yunani kuno. Cara kerjanya adalah dengan menghubungkan informasi yang ingin Anda ingat dengan lokasi-lokasi yang sudah Anda kenal dengan baik, seperti ruangan di rumah Anda atau rute yang biasa Anda lalui. Misalnya jika Anda punya daftar belanjaan, susu, telur, roti, keju, Anda bisa meletakkannya secara mental di berbagai tempat di dapur Anda. Susu bisa Anda bayangkan tumpah di atas meja, telur pecah di lantai, roti terletak di atas kompor, dan keju menggantung di lampu. Saat Anda berada di toko, Anda tinggal berjalan di dapur mental Anda dan melihat item-item tersebut di tempatnya masing-masing. Metode ini memanfaatkan kemampuan otak kita untuk mengingat lokasi dan ruang dengan sangat baik. Tidak kalah penting, mengulang informasi secara aktif adalah cara terbaik untuk memindahkannya dari memori jangka pendek ke jangka panjang. Namun jangan hanya mengulang dengan pasif seperti membaca berulang-ulang. Lakukan pengulangan secara aktif, misalnya dengan membuat ringkasan dengan kata-kata sendiri atau menjelaskan materi tersebut kepada orang lain. Saat Anda menjelaskan, otak Anda dipaksa untuk memproses dan menyusun ulang informasi yang secara otomatis akan memperkuat ingatan Anda. Teknik ini dikenal sebagai efek pengajaran. Bahkan jika Anda tidak punya orang untuk diajak bicara, Anda bisa berpura-pura mengajar di depan cermin. Ini memaksa Anda untuk benar-benar mengerti, bukan hanya menghafal. Penting juga untuk memperhatikan manajemen waktu dan kondisi fisik. Belajar atau mencoba mengingat saat lelah atau kurang tidur adalah hal yang sia-sia. Otak membutuhkan istirahat yang cukup untuk mengkonsolidasi memori. Selama tidur, otak membersihkan sampah dan memperkuat koneksi saraf yang terbentuk saat Anda terjaga. Jadi, tidur malam yang nyenyak adalah bagian krusial dari proses mengingat. Selain itu, istirahat sejenak saat belajar juga sangat efektif. Teknik Pomodoro misalnya, di mana Anda belajar selama 25 menit dan istirahat 5 menit, membantu menjaga konsentrasi dan mencegah otak lelah. Kita juga bisa menggunakan akronim dan akrostik untuk mengingat daftar atau urutan. Akronim adalah kata yang dibentuk dari huruf-huruf awal dari sebuah frasa, seperti Holmes untuk 5 Great Lakes di Amerika Utara. Akrostik adalah kalimat di mana huruf pertama dari setiap kata membentuk kata atau frasa yang ingin kita ingat. Misalnya, untuk mengingat urutan warna pelangi, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu.
Kita bisa membuat kalimat seperti meja janda kuning hijau biru naik unta. Teknik ini sederhana tapi sangat efektif, terutama untuk fakta-fakta yang tidak memiliki hubungan logis satu sama lain. Jangan lupakan peran menulis tangan dalam proses mengingat. Saat kita menulis, ada hubungan antara otak, mata, dan tangan yang membantu mengaktifkan lebih banyak bagian otak dibandingkan dengan mengetik di keyboard. Gerakan motorik halus yang terlibat dalam menulis membantu membentuk jejak memori yang lebih kuat. Jadi, saat belajar, cobalah untuk membuat catatan tangan, bahkan jika Anda nantinya akan merapikannya dalam bentuk digital. Menulis ulang informasi dengan tangan adalah bentuk pengulangan aktif yang sangat kuat. Terakhir dan mungkin yang paling sering diabaikan adalah menghubungkan emosi dengan informasi. Otak kita sangat baik dalam mengingat peristiwa yang penuh emosi. Jadi, jika Anda bisa membuat materi yang Anda pelajari memiliki makna pribadi atau memicu perasaan tertentu, Anda akan lebih mudah mengingatnya. Misalnya, saat belajar tentang sejarah, cobalah untuk membayangkan diri Anda berada di tempat kejadian, merasakan ketegangan atau kegembiraan dari peristiwa tersebut. Semakin kuat emosi yang Anda hubungkan, semakin tak terlupakan informasi itu. Singkatnya, mengingat bukanlah sekedar bakat, melainkan sebuah keterampilan yang bisa dilatih. Dengan menggabungkan visualisasi, asosiasi, metode lokasi, pengulangan aktif, dan perhatian pada kondisi fisik dan emosional, kita bisa mengubah cara kita belajar dan mengingat secara drastis. Ini semua tentang menjadikan proses mengingat sebagai sebuah petualangan kreatif, bukan beban yang menekan. Saat kita mulai memandang memori sebagai jaringan cerita yang saling terhubung, bukan daftar fakta yang terisolasi, kita akan menemukan bahwa otak kita memiliki kapasitas yang luar biasa untuk menyimpan dan memanggil kembali informasi dengan mudah.